Halo, selamat datang kembali di Ruang Motivasi. Di video kali ini kita akan membahas kejahatan lo sebagai orang tua yang mungkin tidak pernah lo sadari. Simak video berikut ini. Ada anak yang gak pernah dipukul, tapi tumbuh dengan luka yang dalam. Dan juga ada orang tua yang gak pernah masuk penjara, tapi bikin anaknya tumbuh dengan trauma. Kejahatan orang tua yang tak disadari. Miskin. Itu tak salah, tapi egois, itu dosa. Lo tahu nggak, ada satu jenis kejahatan yang nggak pernah dilaporkan ke polisi, tapi korbannya bisa tumbuh jadi manusia yang luka seumur hidup. Kejahatan itu, orang tua miskin, yang egois dan menjadikan anak sebagai korban. Bukan, gue sedang ngehina orang miskin. Sekali lagi, miskin bukan dosa. Semua orang bisa jatuh miskin, tapi ketika lo miskin dan tetap maksa gaya hidup yang nggak penting, lo sedang menciptakan lingkaran setan dalam keluarga lo sendiri. Dan pada saat satu keluarga makan cuma nasi dan mie instan, bukan karena lagi pengen, tapi karena emang gak ada pilihan lain. Tapi setelah makan, lo malah nyuruh anak lo untuk beli rokok. Makan aja pas-pasan, tapi buat ngerokok masih punya uang. Ngerti gak sih? Itu bukan cuma soal uang. Itu soal prioritas. Anak lo butuh gizi, butuh sekolah, butuh role model yang waras. Bukan orang tua yang lebih milih ngeracunin diri sendiri daripada mikirin masa depan anak. Bro, anak-anak bukan tameng buat lo minta dimengerti. Kalau lo nggak bisa kasih mereka hidup layak, minimal jangan rusak harapan mereka. Nggak usah ngajarin mereka buat nerima kesengsaraan sebagai takdir. Ajari mereka buat berani mimpi meski lo sendiri udah nyerah. Lo suruh anak kecil beli rokok. Itu bukan cuma soal moral, itu soal warisan mental. Hari ini dia beli rokok buat lo, besok dia ngerokok buat dirinya sendiri. Dan itu adalah warisan dari kesalahan lo sendiri. Lo tahu nggak, anak kecil itu nggak pernah bisa milih dilahirkan dari orang tua kaya atau miskin. Tapi mereka semua berharap dilahirkan dari orang tua yang waras, yang bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Sayangnya, banyak anak lahir dari orang tua yang pikirannya pendek, cuman mikirin kepuasan sendiri. Banyak dari kita yang tumbuh jadi orang dewasa penuh luka batin. Bukan karena ditampar atau dipukul, tapi karena nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar, nggak pernah diprioritaskan. Bayangin, lo pulang sekolah lapar, makan cuma nasi sama garam. Tapi lo lihat bapak lo lagi santai di depan rumah sambil ngerokok kayak nggak ada beban. Itu bukan sekadar sakit, itu penghinaan buat perjuangan hidup anak. Dan ketika anak lo besar, jangan heran kalau mereka nggak hormat sama lo, karena yang lo tanam, itu yang lo petik. Lo nanam pengabaian, lo siram dengan ego, ya tumbuhnya anak yang dingin, yang nggak lagi peduli siapa lo. Anak-anak bukan robot. Mereka nginget semua. Bahkan hal kecil yang lo anggap sepele bisa jadi luka yang nggak sembuh-sembuh. Mungkin lo sering berpikir, namanya juga orang tua, harus dimaklumi. Tapi gimana bisa dimaklumi kalau lo sendiri nggak pernah belajar jadi manusia? Lo pakai label orang tua buat minta dihormati. Padahal kelakuan lo nggak layak dicontoh. Lo minta dimengerti, padahal nggak pernah nyoba ngerti perasaan anak lo sendiri. Maaf, tapi gelar ayah atau ibu nggak otomatis bikin lo bener. Anak nggak butuh orang tua sempurna, tapi mereka butuh orang tua yang mau belajar, mau berubah, yang ngerti bahwa cinta itu bukan sekadar ngasih makan, tapi juga ngasih arah, ngasih harapan, dan yang paling penting, ngasih teladan. Dan buat lo yang sekarang masih muda, jangan ulangi siklus ini. Kalau lo tumbuh di keluarga yang hancur, lo punya dua pilihan. Jadi korban selamanya, atau lo patahkan rantainya, dan lo jadi orang tua yang lebih baik. Banyak orang tua miskin yang berpikir, yang penting anak gue masih bisa makan. Tapi mereka lupa, makan itu cuma satu dari sekian banyak kebutuhan dasar. Anak lo juga butuh cinta, perhatian, dan contoh. Kalau setiap hari lo kasih mereka makanan seadanya, tapi nggak pernah ajak ngobrol, nggak pernah peluk mereka, jangan harap mereka tumbuh jadi manusia utuh. Masalahnya bukan cuma di ekonomi, tapi di pola pikir. Banyak yang miskin karena malas berubah. Bukan nggak bisa kerja keras, tapi nggak mau tinggalkan zona nyaman. Bahkan ketika zona itu menyiksa seluruh keluarga. Dan yang paling menyedihkan, mereka selalu cari pembenaran. Gue nggak peduli lo miskin. Banyak orang miskin yang tetap bermental mulia. Tapi kalau lo miskin dan masih ngerokok tiap hari,
berarti lo egois. Itu bukan soal nggak mampu. Itu soal lebih milih nikmat diri sendiri daripada masa depan anak lo, dan lo pantas disalahin. Karena anak lo bisa tumbuh lapar, minder dan bodoh, cuman karena lo nggak bisa nahan hasrat bakar tembakau tiap pagi. Anak lo mungkin gak pernah ngomong, tapi dia ngeliat semuanya. Dia ingat saat perutnya keroncongan, tapi lo masih bisa beli rokok 2 bungkus. Dia ingat saat dia pengen beli sepatu sekolah yang sobek, tapi lo malah duduk di warung ngisep filter. Dan itu semua jadi trauma diam-diam, yang bakal dia bawa sampai dewasa. Dan mungkin, dia bakal dendam sama lo seumur hidup. Lo bilang, namanya juga bapak pasti ada capeknya. Lah terus anak lo, dia nggak capek hidup di rumah yang isinya cuma teriakan, asap rokok, dan mie instan basi? Dia nggak capek pura-pura kuat di depan teman-temannya? Capek tuh bukan alasan buat jadi ayah yang gagal. Justru karena lo capek, lo harusnya sadar. Anak lo jangan sampai capek juga kayak lo. Jadi stop bangga sama pengorbanan setengah-setengah. Kalau lo masih bisa ngerokok, itu berarti lo belum berkorban. Kalau lo masih bisa main HP mahal tapi anak lo makan mie rebus campur nasi, itu berarti lo gagal jadi kepala rumah tangga. Bukan karena miskin, tapi karena nggak bisa mikir jernih. Lo miskin dan nggak mau berubah, itu yang bikin jijik. Ini bukan soal duit, ini soal otak. Duit nggak cukup buat beli lauk, tapi cukup buat beli sebatang racun. Anak lo butuh gizi, bukan asap. Anak lo butuh perhatian, bukan disuruh lari ke warung beli pembunuh pelan-pelan buat lo. Kejahatan orang tua miskin bukan cuma karena nggak punya uang, tapi karena nggak bisa bedain mana kebutuhan, mana kebodohan. Beli rokok itu bukan pelarian, itu pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap peran lo sebagai orang tua. Dan kalau lo ngerasa ini nyindir lo, ya bagus. Berarti masih ada sedikit waras di kepala lo. Karena orang yang sadar salah, masih punya harapan untuk berubah. Tapi kalau lo ngerasa marah, mungkin karena lo kebiasaan jadi pengecut yang nggak mau disalahin. Lo boleh miskin, tapi jangan bodoh. Lo boleh susah, tapi jangan sampai bikin anak lo ikut sengsara karena pilihan tolol lo sendiri. Nggak ada harga diri dari asap rokok. Yang ada cuma harga mati buat masa depan anak lo. Lo tahu nggak, anak kecil itu hafal aroma rumahnya. Kalau rumah lo bau asap rokok tiap hari, itu bukan rumah, itu penjara. Penjara tanpa jeruji, tapi isinya tekanan, kemiskinan, dan kebiasaan bejat yang lo anggap biasa. Dan jangan bangga jadi bapak yang ditakuti. Itu bukan wibawa, itu teror. Anak lo diam bukan karena hormat, tapi karena trauma. Lo pikir mereka nggak berani lawan karena patuh? Nggak, bro. Mereka cuma belum bisa kabur dari neraka lo. Gue ngomong kayak gini bukan buat ngejatuhin lo, tapi biar lo bangun. Karena kalau lo masih lanjutin pola kayak gitu, lo bukan cuma nyusahin diri lo nyeret masa depan satu generasi turun bareng lo ke jurang. Lo miskin? Oke, kita semua bisa jatuh. Tapi kalau lo milih tetap bego, itu keputusan. Dan anak lo nggak pantas jadi korban dari keputusan orang tua yang gagal ngontrol nafsu. Mereka layak hidup lebih baik daripada sekadar jadi saksi bapaknya ngerokok tiap malam. Dengar baik-baik, gue nggak ngelarang lo merokok, tapi setidaknya lo harus ngutamain kebutuhan anak-anak lo dulu. Jadi mulai hari ini, stop jadi pecundang. Kalau belum bisa kasih yang terbaik buat anak lo, setidaknya jangan tambahin beban mereka dengan kebiasaan lo yang goblok. Anak lo bukan asbak hidup. Hargai mereka. Hargai perjuangan lo sendiri. Bangun, Pak. Hidup ini keras, tapi bukan buat ditaklukin pakai rokok. Kalau lo emang lelaki sejati, buktiin dari cara lo ngelepas kebiasaan bodoh lo. Anak lo nggak butuh bapak yang keren di tongkrongan, tapi gagal di meja makan. Sekian dulu untuk hari ini. Jika video ini bermanfaat buat lo, tuliskan cerita lo di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.